Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, di bulan suci Ramadan kita menyelenggarakan taklim di dalam kitab Tanbihul Muhtarin. Mari kita memulai dengan bersyukur pada Allah biqaulina alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini melanjutkan, masih menyangkut kita mempersiapkan di akhir hidup, artinya waktu nazak, dan hubungannya dengan takutnya kita kepada Allah. Satu di antaranya adalah menjaga agar kita itu selalu dalam keadaan iman, takwa, dan penuh dzikir setiap saat. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala 'alai jama'ah wa wa mat'un. Dalam satu tertentu Sayyidina Umar bin Khattab lagi sakit pes, dikerumuni oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabatnya qalu lahu, mengatakan pada Sayyidina Umar bin Khattab, istahlif waladaka Abdullah ba'daka fa innahu abdun sholih. Para sahabatnya mengatakan, apakah tidak sebaiknya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab meminta kepada putranya Abdullah bin Umar untuk meneruskan sebagai khalifah? Fa innahu, karena Sayyidina Abdullah bin Umar itu abdun, hamba, sholihun yang soleh. Apa yang disampaikan, apa yang dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, faqala lahu amma yakfi min alil khitab wahidun ya'ti yaumal qiyamah wa yatahu makhlutana ila unukihi. Apakah tidak cukup keluarga Al-Khattab ini, cukup saya seorang saja yang datang di hari kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu? Karena saya tidak tahu apakah saya sebagai penguasa, sebagai khalifah itu dicintai umatnya atau tidak. Jadi namanya kekuasaan itu adalah amanah. Kira-kira kalau zaman sekarang, begitu sahabat-sahabat dan umatnya mengatakan teruskan pada anaknya, langsung diterima kan? Nah, kalau Sayyidina Umar bin Khattab tidak cukup saya yang menanggung beban berat nanti di yaumil akhirat, saya akan dihisab berat, itu cukup saya, yang lain jangan. Kira-kira kalau sekarang apa? Itu kan itu maaf sebutannya dulu itu ampi, anak, mertua, paman, keponakan, ya, semua dijadikan, semua disiapkan untuk menjadi jabatan-jabatan tertentu di dalam satu partai yang sama. Bahkan ada sindikasi antar partai di sebuah kabupaten itu dikuasai oleh satu orang. Nah,
Itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu Sayyidina Umar bin Khattab tidak mau, cukup saya yang menanggung beban berat untuk mempertanggungjawabkan dari amanah memimpin negeri ini. Wa kana Ibnu Abi Malik yaqulu, ya, Syekh Ibnu Abi Malik Ibnu Malikah lengkapnya, yaqulu lamma kubidul Khalil alaihissalam ra'au ba'da waladihi, tatkala Syekh Nabi Ibrahim Al-Khalil beliau wafat, maka seorang anaknya memimpikan beliau. Jadi Nabi Ibrahim sudah meninggal. Kemudian, ya abdi kaifa wajadtal maut, bagaimana keadaanmu saat merasakan maut, saat naza itu? Faqala Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wajadtu nafsi ka'annaha tungza'u bis salasili. Saya merasakan nyawa saya seolah dicabut dengan rantai yang kuat. Kira-kira dibelenggu dengan rantai yang kuat. Waqad sa'alni rabbi andalik, dan sungguh waktu itu Tuhan saya pernah menanyakan kepada saya tentang hal itu waktu dicabut nyawanya Nabi Ibrahim itu. Fa'ajabtuhu bihada, Tuhan saya menjawabnya, akhirnya beliau menjawab. Faqala Allah, maka Allah mengatakan, ketika Nabi Ibrahim ditanya bagaimana rasanya waktu dicabut, maka jawabannya, ama ana qad wana alaik, ingatlah sesungguhnya kami telah meringankan percabutan nyawa itu atasmu. Ya. Maka padahal sakitnya bukan main, itu sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita harus mempersiapkan dengan baik saat akhir hidup kita. Wa kana Ibnu Abbas yaqul, Sayyidina Abbas juga mengatakan, tatkala datang malaikat maut kepada Nabi Musa untuk menyabut nyawa beliau, maka malaikat maut menceritakan tentang Nabi Musa saat mau diambil nyawanya. Ya Musa, asaribta khamran yaum? Musa, apakah engkau sedang minum arak pada hari ini? Faqala inni shaimun. Enggak, saya shaim, saya nabi kok pakai minum arak, saya puasa. Fastahu faqabadha ruhahu fi nukhatihi. Lalu malaikat memang akhirnya mencium di mulut dari Nabi Musa itu bahwa beliau memang sedang berpuasa. Faqila lahu, maka dikatakan dalam mimpi kepada Nabi Musa waktu beliau wafat, kaifa wajadtal maut ya Musa? Bagaimana rasanya saat engkau dicabut nyawanya wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, faqala kasahi yuslahu jilduha wahya hayyatun. Seperti seekor kambing yang diseret kulitnya dalam keadaan yang masih hidup. Itu rasanya Nabi Musa saat dicabut nyawanya. Kambing tidak ada bulunya, hanya kulitnya diseret. Ya, kemudian rasanya Nabi Musa merasakan seperti itu. Ngeri juga ya, padahal itu kelas Nabi, kelas Rasul. Nah, kita itu kelas bukan siapa-siapa. Wa qala mu'allif wa kana Ar-Rubai'u Ibnu Hatim yaqul, Syekh Ar-Rubai Khatim juga mengatakan, kalian harapkan kematian negeri ini di sekemampuan kalian sebelum kalian beralih ke negeri yang lain. Beliau mengatakan, ayo siap-siap sebelum ke negeri yang lain. Tamannaunal maut fiha, di mana kalian akan mengharapkan kematian di negeri itu, artinya dunia.
Fala tahabbu yakni tahabbuna yakni nar, maka kalian tidak akan saling menyukai, yaitu neraka. Jadi kalau kita memang tidak ingin bersinggungan dengan neraka, maka kita harus memperbaiki diri amal kita. Karena pasti kita akan memasuki masa, yaitu masa naza, sakaratul maut, untuk perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Dan Ibnu Sirin menyebutkan kematian di sisi beliau, maka matilah tidak berfungsi setiap tubuh dari beliau. Idza dzakarul maut indahum mata kulli udwin minhu. Seluruh saraf itu mati ketika Ibnu Sirin itu bicara tentang kematian. Ya, makan tidak enak, tidur nggak enak, fungsi saraf males, ya maunya itu hanya zikir, sholat, kira-kira kan gitu kan? Karena betapa ngerinya dan betapa seseorang itu, Ibnu Sirin itu mempersiapkan untuk wafat. Wa Ka'ab Ahbar, dan Sayyidina Ka'ab Ahbar juga mengatakan, tatkala Nabi Isa bin Maryam menghidupkan Sam, ya, Nabi Isa salah satunya biidznillah mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Ketika ditanya, jenazah ini bisa hidup lagi sejak kapan? Arba'ati afin sanah, sejak 4.000 tahun yang lalu. Nah, Nabi Isa mengatakan, kaifa fadal maut, bagaimana Anda merasakan kematian saat 4.000 tahun yang lalu? Maka yang namanya Sam itu mengatakan, ilal an lam tadhaba anni sakratuhu wala khararatuhu. Sampai sekarang pun belum hilang rasa sakit sakaratul maut pada saat panasnya saya dicabut nyawa. Padahal 4.000 tahun. Apa maksud yang kita ibroh, apa yang kita ambil? Artinya memang maut itu, sakaratul maut itu berat. Karena itu kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, beri kekuatan saya tetap dalam keadaan iman waktu sakaratul maut. Nah, sekarang Robiatul Adawiyah. Ini sufi perempuan luar biasa. Apakah Anda menyukai kematian? Saking takutnya, beliau mengatakan, faqalat law asatu adamiyun ma ahbibtu liqa'ahu khajalan minhu. Seandainya saya berbuat maksiat pada seorang, maka saya tidak akan untuk mau jumpa dengan dia, karena saya takut dosa saya terhadap seseorang itu. Artinya betapa Rabi'ah Adawiyah itu tidak mau menyakiti orang lain. Fakaifa faqad asaitu Rabbi azza wa jalla. Lalu bagaimana saya menyukai kematian sedangkan saya sungguh telah berbuat maksiat kepada Tuhan saya. Apa arti ini? Artinya adalah sekelas Rabi'ah Adawiyah saja takut terhadap kematian. Bukan berarti tidak mau mati, takut. Loh, orang seperti kita kok nyantai aja. Sampai umur berapapun masih nyantai. Tidak pernah mempersiapkan kematian dengan baik. Tidak mempersiapkan bekal dengan baik. Bahkan masih asik dalam urusan dunia, kefasikan, dan kemaksiatan. Maka dengan demikian ditambah lagi Yahya bin Mu'ad na'ihatan fi dari rajulin minal aghniya. Seorang wanita sedang meratap di dalam rumah seseorang, di mana rumahnya itu adalah orang yang aghniya. Faqala, lalu Syekh Mu'ad mengatakan, waikhul mukhtarina fid dunya, celakalah orang yang tertipu dengan urusan dunia. Ila mata yasma'una sayhatal akhirah fi duwarihim,
sampai kapan mereka akan mendengar ratapan akhirat dalam perputaran hidup mereka. Jadi orang kaya itu juga berat. Dari mana, untuk apa, ditasarufkan dalam jalan Allah atau tidak, berat. Nah, sampai kapan orang itu meratap nanti di akhirat karena tidak mampu mempertanggungjawabkan kekayaan yang ada di dunia ini? Fala yantahun, sehingga mereka tidak bisa berhenti dalam apa? Dalam siksaan Allah Ta'ala. Jadi dengan demikian kita ridho saja apa yang diputuskan, yang dibagikan oleh Allah terhadap rezeki kita. Tidak perlu untuk membabi buta, menghalalkan segala cara dalam hal mencari rezeki. Yang penting kita bisa ibadah. Kira-kira itu. Wa qala al-mu'allif wa kana Hamidul Al-Lufafu yaqul, ya, Syekh Hamid Al-Lafaf mengatakan, siapa saja yang sering mengingat kematian, man aktsara dzikral maut akrima bi thalathin asya, maka dia akan dimuliakan karena 3 hal. Dalam hal 3 hal. Orang harus ingat maut, karena kita tidak tahu kapan akan wafat. Apa 3 hal itu? Di dalam kemuliaan orang yang selalu dzikir, selalu ingat mati, yang pertama adalah takjilut taubah, maka mereka segera bertaubat. At-taubat ra'su kullil ta'at. Taubat itu adalah dasarnya orang untuk bertaat. Artinya kalau orang tidak mau taubat atas kesalahannya, ya maksiat akan jalan terus. Karena itu mengapa orang yang Torekoh Naqsabandiyah itu setiap malam salah satu sholat yang dijalankan adalah sholat taubatan nasuha. Yang kedua, wa qana'atun nafs, mempunyai jiwa qanaah, nrimo sak panduming pangeran, ridho bikismatillah, ridho dengan apapun yang dibagikan oleh Allah, tidak mau neko-neko. Orang kalau ingat mati terus untuk apa? Toh nggak dibawa. Itu Bapak sekalian ya. Jadi orang menjadi tidak membabi buta dalam hal urusan dunia. Yang ketiga, wanasatu fil ibadah. Semangat untuk beribadahnya itu kuat. Kalau orang ingat mati. Tapi kalau tidak ingat mati, ya sudah. Kembali lagi ke habitat manusia yang selalu ingin bermegah-megahan dalam urusan dunia. Wa qala Wahab ibnu Munabih, tatkala wafat Nabi Musa, Sayyidina Wahab bin Wahib, maka datang malaikat di langit, sedangkan mereka sebagian lainnya dengan meletakkan tangan-tangan mereka di pipi mereka. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, mata Musa kalimullah, telah wafat Nabi Musa kalimullah. Jadi kalau Nabi Musa kalimullah, yang telah berbicara dengan Allah langsung. Kalau Ibrahim sang khalilullah, ya. Ibrahim Khalilullah. Fa ayya khalqal yamut, maka makhluk yang mana yang tidak akan mati? Enggak ada. Maka Sayyidina Wahib mengatakan, beliau pernah mengatakan, ya, la yamutu abdun hatta yarul malakaini katibaini. Orang yang sedang nazak akan didatangi oleh 2 malaikat pencatat amal. Maka yang mencatat malaikat itu dengan kebaikan, dan ada juga yang kejelekan.
Tapi ketika bi khairin, sahibuha bi khairin, kalau malaikatnya yang baik, qala lahu, maka malaikat akan mengatakan, jazakallah min sahibil khair, semoga Allah membalas Anda sebagai seorang sahabat dengan kebaikan, fa ni'mas sahibu kunta. Karena sebaik-baik sahabat adalah Anda. Anda adalah orang baik. Malaikat mendoakan. Fakam akhdarat tanah ma'aka fi majalis khair. Maka berapa banyak Anda telah menghadiri majelis-majelis taklim zikir, majelis-majelis kebaikan, ikut tawajuh. Anda selalu melakukan itu. Anda dicatat kebaikan. Dan saya doakan engkau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah oleh malaikat itu. Wa kam samana minkan rauhihat thayyibat ala ta'adik khalisah. Dan berapa banyak kami telah mencium dari Anda aroma-aroma kewangian karena Anda adalah ta'atika, taat-taatmu itu adalah khalisah, betul-betul tulus dan mulia. Jadi ini orang yang catatannya amalnya baik ditemani oleh malaikat pencatat amal yang baik. Wa in kana qad sahibuha bisu, tapi kalau yang menyertai saat mau naza itu adalah malaikat pencatat keburukan, qala lahu, maka malaikat akan mengatakan, la jazakallah anna min sahibin khair. Semoga Allah tidak membalas Anda dari kami dengan kebaikan sebagai seorang sahabat. Enggak ada, kamu jelek kok dibalas dengan baik, enggak. Malaikat enggak mau. Malaikat orangnya kan jujur. Enggak mau. Fakam akhdartana ma'aka ala ma'asyik. Berapa banyak dalam hidupmu kamu menghadirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang tiada tara. Wa kam samanna minka raihatan natni. Dan berapa banyak kami telah mencium dari Anda bau-bau amal yang busuk. Maka dengan demikian kita berdoa semoga yang menemani saat kita nazak adalah malaikat penyatat amal kebaikan kita, sehingga itu pertanda insya Allah kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya apa? Banyak zikir, banyak majelis taklim, ikut tawajuhan, ikut suluk, baca Quran. Karena hidupnya itu baik. Kemarin kita katakan kan, kalau orang yang baik, wajahnya, senyumnya, wajahnya indah dilihat ketika wafat. Tapi kalau tidak baik, wajahnya menghitam, mulutnya berbuih dan sebagainya kan, kemarin kita bahas itu. Maka dengan demikian mari kita memperbaiki diri dalam rangka menjemput nazak dan syakaratul maut kita itu dengan ditemani malaikat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa qala, dari itu semua Sayyidina Wahab mengatakan, la yaqdiru ala ridho ilah illa man ya'lama anna ta'ala yarahu 'ala dawam. Tidak akan mampu menggapai ridho Allah, ya, la yuqdiru 'ala ridallah. Siapa orang yang mendapatkan menggapai ridha Allah? Illa man ya'lama anna Allah ta'ala, kecuali bahwa Allah telah senantiasa melihat dirinya alat dawami sepanjang zaman. Ini namanya apa? Arti dari wa ma'akum ainama kuntum, di dalam muraqabah akrobiyah. Muraqabah akrobiyah adalah kita di dalam pengawasan karena dekatnya kita Allah. Karena itu kita selalu dalam ridha Allah. Karena itu ini jelas, ya, la yaqdiru ala ridha illa man ya'laman Allah ta'ala yarahu 'ala dawam. Tidak mungkin orang akan mendapat ridha Allah kalau dia tidak mendawamkan di dalam zikir-zikirnya itu, kemudian kita akan dilihat oleh Allah. Ini yang disebut dengan ihsan.
anta butallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innaka yarah. Kalau engkau sudah mampu sholatnya musyahadah, zikirnya musyahadah, itu berarti engkau sudah ihsan. Tapi kalaupun belum, pastikan bahwa Allah melihat kita. Lah ihsan itu lakunya, tata lakunya adalah bertoreko. Nggak mungkin mencapai ihsan kalau tidak bertoreko. Gitu Bapak dan sahabat-sahabat saya yang saya cintai. Maka dengan demikian Syekh Wahab Asy'ari mengatakan fil muhakkikun, di dalam ahli hakikat, anna muraqaballahi ta'ala ma'al anfasi laisat min maqduril bashar, bahwa muraqabatullah, pengawasan Allah terhadap kita, jiwa-jiwa kita, bukanlah termasuk hal yang disanggupi manusia, sulit, tapi harus dijemput. Nah, melakukan kita ikut suluk, ikut tawajuh, melatih diri, tazkiyatun nafas, tasfiyatul qalbi saja masih lari-lari. Loh, orang kalau tidak belajar gimana? Nggak akan pernah ketemu. Ya sholatnya yang geramjang ngalor ngidul. Nah, inilah yang disebut dengan Syekh Abdul Wahab Asy'ari mengatakan fal yatammal mahuna, maka renungkan secara mendalam wahai jamaah ngaji kolbu semuanya. Renungkan, hidup hanya bukan sekedar dijalani, tapi hidup harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, waqala Imam Syari masta'adal lil maut min dhanna annabi'i ba'ya'ishu ghadan, tidak akan mempersiapkan diri untuk kematian orang yang menyangka bahwa dirinya masih hidup hari esok. Oh enggak, nanti aja kalau saya sudah pensiun mau ikut toriko, saya masih besok begini besok. Loh, siapa yang tahu umur kita? Enggak ada yang tahu. Kapan? Enggak ada yang tahu. Kok masih punya pikiran besok saya masih hidup? Berarti orang itu tidak akan pernah mampu mempersiapkan dzikrul maut. Dia nggak akan ingat mati, itu nggak akan. Karena dia masih yakin seakan-akan hidup panjang. Karena itu Imam Asy'ari mengatakan, siapkan diri Anda untuk menuju kematian. At-ta'atu tatafarra'u an dzikril maut. Berbagai ketaatan akan bercabang-cabang karena mengingat kematian. Jadi orang kalau taat, macam-macam. Bekerja ingat mati, tanggung jawab ingat mati, memimpin keluarga ingat mati. Pokok cabangnya begitu kita taat, banyak cara untuk mengingat mati. Wal ma'asi tatafarra'u min nisyanihi. Sedangkan berbagai kemaksiatan akan banyak cabangnya yang akhirnya melupakan kematian. Karena memang maksiat itu enak sesaat. Tapi dibalik itu adalah jebakan yang sangat membahayakan karena berakibat yang pasti membahayakan. Maka dengan demikian terakhir Syekh Wahab Asy'ari mengatakan, fa'lam ya akhi dzalika wa 'alika bil wahdah, maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, mestikan diri Anda untuk bil wahdah. Wahdah di sini adalah sendiri, artinya kholwat, artinya suluk. Karena ketika suluk, ketika sendiri, kita akan lebih dekat dengan Allah. Contohnya waktu kita kholwat, iktikaf, ketika wukuf, indahnya sampai istighraq, menemukan sesuatu yang sangat indah ketika sendiri dan bermunajat, dan kita sedang mujalasah, duduk di hadapan Allah Ta'ala. Wa mujalasatil ibadah wa zuhud,
maka hendaklah engkau banyak bergaul dengan orang ahli ibadah, ya, al-ibad, wa zuhud, orang yang sederhana, orang yang zuhud, wal ulama'i, wal mutasaffifina, wal amilin, orang-orang yang alim tapi menjalankan, dan orang yang ahli tasawuf, karena itu memang tiada lain, hidup itu adalah untuk mempersiapkan akhiratnya. Beliau juga mengatakan wa iyyaka mujalatil ghafilina warraghibin. Ingat wahai kita semua jamaah haji qalbu, Anda jangan senang-senang mujalasah duduk dengan ghafilin, orang yang ghaflah, orang yang lupa Allah, warraghibin, dan para pecinta dunia. Ghaflah nanti maksiat. Pencinta dunia adalah qaswatul qulub. Orang yang mencintai dunia hatinya akan gelap. Wa in mukhalatatuhum dzulmatun alal qalbi, karena berinteraksi kepada orang hubbud dunya dan orang yang ghaflah itu adalah dzulmatun alal qalbi, bisa menjadikan hatinya dzulmah, gelap. Wa hijabun an syuhud, dan menjadikan hijabnya itu an syuhud, dari menyaksikan Allah. Tidak ada orang yang seperti duduk orang ghaflah, duduk orang yang ahli dunia, itu pasti tidak bisa musyahadah di dalam ibadahnya. Bihijabin an syuhud, maka dia akan ada hijab, tidak akan pernah musyahadah di dalam ibadahnya. Ahwali yaumil qiyamah, yang dia akan menyaksikan, awas terornya nanti di yaumil qiyamah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini mengakhiri dari khauf minal maut, takut pada Allah, dan kita selalu dzikrul maut, kita harus ingat mati. Nah, besok kita akan lanjutkan an-nadhru ila dunya bi'ainil i'tibar. Kita memandang dunia dengan mengambil banyak pelajaran. Ya. Tapi tetap min akhlaqi minal mutasawwifin. Akhlaknya orang tasawuf adalah selalu ambil i'tibar di dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.